Oke, selamat bertemu lagi dengan saya. Untuk semester ini akan mengampu praktikum perpajakan, baik di Prodi D3 Akuntansi maupun Prodi D4 Akuntansi Perpajakan. Untuk materi praktikum perpajakan ini nanti akan diasuh oleh 4 dosen yang nanti masing-masing terbagi di beberapa grup atau kelas ya. Yang pertama adalah saya sendiri, Wisnu Haryo Pramudya, SE MSI AK CA. Lalu yang kedua Ibu Dr. Anda Ronowati Chandra, MM MNC AK CA. Yang ketiga Bapak Dr. Anda Slamet Herutono, MEC Dev MAPI Chart. Lalu yang keempat adalah Ibu Ratna Pujastuti, SE MACC AK CA. Nah, sebelum mulai perkuliahan, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS yang dapat digunakan untuk sebagai acuan supaya nanti pada saat proses belajar mengajar atau proses pembelajaran, saudara bisa mencermati sejauh mana nanti capaian pembelajaran yang bisa saudara peroleh dan diikuti dari materi-materi yang disampaikan. Yang pertama untuk RPS ini yang saya sampaikan adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan simulasi praktik perpajakan yang menjadi bahan pelatihan bagi para mahasiswa atau praktikan untuk mengerjakan semua aspek perpajakan, yaitu perpajakan yang berlaku di Indonesia sedang undang-undang yang ada di Indonesia. Aspek perpajakan tersebut adalah meliputi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan baik itu PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 29, PPN, PBB, dan PPh final. Nah, semua aspek perpajakan tersebut dikerjakan dan dikemas dalam satu kasus praktikum yang terpadu. Capaian pembelajarannya adalah mata kuliah ini dirancang agar para mahasiswa memiliki keterampilan dalam mengaplikasikan berbagai peraturan perpajakan ke dalam berbagai hal sehubungan dengan kewajiban perpajakan, baik perorangan maupun badan. Juga memiliki keterampilan mengisi formulir-formulir pajak, serta memiliki keterampilan dalam mengaplikasikan perlakuan akuntansi sehubungan dengan pajak-pajak tersebut. Adapun rincian capaian pembelajaran adalah agar seluruh capaian pembelajaran tercapai, maka mahasiswa harus mencapai serangkaian tahapan, yaitu yang pertama, mampu memahami kasus yang dihadapi dengan segala asumsi yang menjadi dasar penyelesaian kasus. Mampu membuat perhitungan pajak, yaitu PPh pasal 2126 yang ada pada kasus. Mampu membuat daftar gaji, rekap gaji, dan jurnal yang harus dicatat berkaitan dengan transaksi dalam kasus. Lalu yang keempat, mampu mengisi surat setoran pajak. Yang kelima, mampu mengisi bukti setor PPh 2126 termasuk bukti potong 1721A1 untuk pegawai tetap. Lalu mampu mengisi surat pemberitahuan atau SPT masa PPh pasal 2126. Mampu membuat jurnal pembelian, penjualan, pembayaran PPh 22, PPN keluaran yang dipungut oleh pemungut pajak dan utang PPN. Mampu mengisi SSP PPh 22 dan SP PPN atas belanja negara yang dikeluarkan dari APBN atau APBD. Mampu membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mampu membuat perhitungan dan mengisi formulir pajak yang berhubungan dengan pajak pertambahan nilai serta pencatatan akuntansinya. Mampu mengisi SPP PPN pada bulan Desember, mampu membuat perhitungan PPh final atas pendapatan jasa giro serta pencatatan akuntansinya, mampu membuat perhitungan PPh final atas pendapatan bunga deposito serta pencatatan akuntansinya, mampu membuat perhitungan PPh 23 atas biaya sewa, kendaraan serta pencatatan akuntansinya, mampu mengisi bukti potong PPh 23 dan daftar bukti potong PPh 23, mampu mengisi SSP PPh pasal 23 atas biaya sewa kendaraan, mampu membuat perhitungan pajak bumi dan bangunan serta pencatatan akuntansinya,
mampu membuat perhitungan PPh 25, mampu mengisi SSP PPh 25, mampu menyusun laporan laba rugi, mampu membuat perhitungan koreksi fiskal, mampu mengisi SPT tahunan badan sesuai dengan ketentuan perpajakan berlaku, mampu menghitung dan mengisi SPP PPh badan terutang yaitu PPh pasal 29, mampu membuat jurnal PPh pasal 25 dan 29, mampu menghitung kredit pajak yang diperkenalkan dan mampu menghitung pajak yang dibayar di Indonesia. Acuannya adalah saya mengambil dari buku praktikum perpajakan PT 2 Putra Motor, ya, buku 1 sampai dengan 3 yang diterbitkan oleh Pusat Penerbitan Akademi Akuntansi YKBN edisi revisi 2017 yang dikarang oleh Bapak Narko dan Bu Chandra, dan juga buku acuan lain yang sesuai dengan petunjuk dosen pengampu, termasuk materi-materi perpajakan 1, perpajakan 2 yang sudah diikuti. Lalu kegiatan perkuliahan. Nah, di sini perkuliahan kuliahan di semester ini untuk sebelum mid semester ada 6 minggu, setelah mid semester ada 7 minggu. Rincian capaian pembelajaran, materi dan indikator pencapaian pembelajaran, sumber dan sebagainya, saudara bisa lihat di RPS-nya. Setiap kali saudara mau kuliah, tolong baca kegiatan perkuliahannya. Minggu ini, tatap muka minggu ini, itu sampai di mana pembahasannya, lalu minggu depan sampai di mana pembahasannya. Di sini ada dihitung per minggu, ya, per minggu dan per sesi pertemuan. Nah, ini ada ujian UTS nanti akan diujikan semua materi sebelum UTS, ya. Lalu setelah itu materi-materi UAS, dan setelah UAS nanti yang diujikan adalah materi-materi setelah mid semester atau sebelum UAS. Lalu untuk gradasi nilai, untuk dapat nilai A itu nilai total adalah 85 sampai dengan 100. Untuk A-min 80 sampai dengan 84,9 dan seterusnya. Di sini ada A, A-min, B plus, B, B-min, C plus, C, C-min, D plus, D dan E. Untuk lulus harus lebih dari C-min atau minimal C. Nah, penilaian gradasi ini berdasarkan dari komponen nilai, yaitu kertas kerja yang saudara kerjakan nanti dikumpulkan sesuai dengan buku praktik masing-masing, bobotnya adalah 40%. Sedangkan ujian tengah semester atau juga ujian akhir semester masing-masing bobotnya adalah 30%, sehingga total bobotnya adalah 100%. Lalu ketentuan kehadiran, jika kehadiran kurang dari 75%, maka nilai akan diturunkan 1 grade dari A jadi A-min dan seterusnya. Baik ini ada di kelas maupun yang mengikuti di rumah atau online. Kita masih menggunakan blended learning, bisa luring maupun daring. Kalau kehadiran kurang dari 50%, maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Nah, ketentuan-ketentuan lain, mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu baik luring maupun daring sepanjang semester dan menandatangi daftar hadir melalui OPA atau aplikasi lain yang digunakan jika ada masalah dengan aplikasi OPA. Jika lupa tanda tangan dianggap tidak hadir. Mahasiswa diwajibkan membawa catatan ataupun bahan-bahan kuliah perpajakan, ya, kuliah perpajakan 1 pajak 2 sebagai acuan dalam pembelajaran untuk mengerjakan buku praktikum. Mahasiswa diwajibkan mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dikerjakan dengan mengacu pada catatan dan bahan kuliah perpajakan. Mahasiswa dilarang memakai baju tanpa kerah. Ya, dosen dapat meminta mahasiswa untuk keluar ruang atau mengeluarkan dari meeting room online. Jika keluar ruang kuliah, meninggalkan meeting room online harus meminta izin dosen. Mahasiswa dilarang membuka kunci jawaban praktikum, baik hard copy maupun soft copy. Ya, sanksi jika melakukan akan digugurkan pada praktikum tersebut. Pada awal setiap praktikum, dosen akan memberikan penjelasan tentang garis besar materi praktikum atau instruksi yang harus dikerjakan setiap minggunya. Jika melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di atas, mahasiswa dapat diberi sanksi berupa dikurangi nilainya dan atau bahkan ya, digugurkan mata kuliah tersebut. Nah, demikian untuk RPS praktikum
perpajakan baik untuk D3 akuntansi maupun D4 akuntansi perpajakan. Demikian, silakan dipelajari, dibaca-baca, materinya juga disiapkan, bukunya disiapkan, buku praktiknya. Selamat belajar, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia.